Selamat datang di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar materi penyajian data. Dengan menyimak video ini, diharapkan kalian dapat memahami materi-materi penyajian data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rina Okista Mulyasi. Saya guru matematika kelas 7 dari SMP Negeri 2 Patik Raja. Saya akan menjelaskan materi tentang penyajian data. Simak video ini dengan baik-baik ya. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Nanti akan kita kenalkan apa itu data dan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel maupun diagram. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang diamati. Data dikelompokkan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif, di mana data kuantitatif berbentuk angka atau bilangan, sedangkan kualitatif bukan berupa angka atau bilangan. Kemudian ada cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Di sini ada 3 cara, yaitu ada wawancara, angket, dan observasi. Untuk wawancara atau istilah lainnya yaitu interview, data diperoleh dengan menanyakan langsung ke responden. Untuk angket atau istilah lainnya adalah kuesioner. Di sini data diperoleh dengan menyajikan beberapa pertanyaan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Dan yang terakhir adalah observasi, pengamatan. Ya, observasi di sini istilah lainnya adalah pengamatan. Untuk pengumpulan data menggunakan cara observasi, di sini data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Contohnya untuk mengobservasi tinggi badan siswa satu kelas, mengobservasi berat badan satu kelas, ya. Setelah kita mengumpulkan data, selanjutnya kita sajikan data tersebut baik dalam bentuk tabel maupun diagram. Kalian simak baik-baik ya penjelasan tentang penyajian data. Yang pertama, kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabel berikut adalah contoh data nilai penilaian harian matematika kelas 7 yang akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Di sini ada nilai-nilai matematika kelas 7. Kita buat dulu tabelnya. Di sini ada kolom nilai, turus, dan frekuensi. Nah, selanjutnya kita masukkan data nilai ulangan matematika ke dalam tabel. Pertama, ada nilai 7, kita lingkari agar lebih teliti. Kita masukkan ke dalam kolom turus. Nah, untuk mengisi pada kolom turus, kita hanya memberi garis. Dimulai dari 7, 6, 8, 6, 5, dan seterusnya sampai selesai. Ketika garis sudah 5, kita buat menyilang agar kita mudah untuk menghitung. Oke, penyajian data yang berikutnya adalah diagram. Di sini untuk diagram itu ada 4. Yang pertama adalah diagram gambar. Di sini diagram gambar berupa gambar-gambar. Yang kedua ada diagram batang. Di
dimana di sini diagram batang kita buat menggunakan garis horizontal dan vertikal yang berisi batang-batang. Yang ketiga ada diagram garis. Nampak seperti diagram batang, namun di sini kita gunakan garis yang menghubungkan dari titik ke titik. Dan yang terakhir adalah diagram lingkaran, yaitu diagram yang berbentuk lingkaran. Oke, kita mulai dari penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Di sini ada contoh nilai ulangan matematika kelas 7A. Dari data di atas, susunlah data dalam bentuk tabel. Langkahnya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini ada kolom nilai, turus, dan frekuensi. Nah, selanjutnya kita masukkan data nilai ulangan matematika ke dalam tabel. Pertama ada nilai 7. Kita coret agar lebih teliti. Kita masukkan ke dalam kolom turus. Untuk mengisi pada kolom turus, kita hanya memberi garis. Ya. Nilai 7 kita buat garis di nilai 7 begitu sampai selesai. Ketika garis sudah 5, kita buat menyilang agar kita mudah untuk menghitung. Jika sudah, masuk ke kolom frekuensi dengan menuliskan jumlah dari masing-masing nilai. Nah, selanjutnya kita belajar tentang diagram gambar. Di sini penyajian data menggunakan gambar yang sesuai dengan datanya. Contoh, untuk buku warna hijau mewakili 10 siswa, sedangkan buku warna coklat mewakili 5 siswa. Berikut data kunjungan siswa di perpustakaan dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari data di atas, sajikan dalam bentuk diagram gambar. Untuk menyajikan dalam diagram gambar, kita membuat tabel. Hanya saja kita tuliskan ke dalam gambar. Yuk kita perhatikan, pada hari Senin ada 25 siswa. Hari Selasa ada 20 siswa. Hari Rabu ada 10 siswa, hari Kamis 30 siswa, dan Jumat 15 siswa. Oke, perhatikan gambarnya. Buku hijau mewakili 10 siswa dan buku coklat mewakili 5 siswa. Nah, jika ada 25 siswa, maka gambarnya adalah hijau, hijau, coklat. Kemudian Selasa 20 siswa berarti hijau, hijau, dan seterusnya sampai hari Jumat. Nah, itu adalah contoh penyajian data dalam diagram gambar. Nah, selanjutnya adalah menyajikan data ke dalam diagram batang. Dalam diagram batang, penyajian data dalam bentuk batang-batang arah vertikal atau horizontal yang memiliki lebar sama dan letaknya dibuat terpisah. Contoh di sini ada data kesukaan makanan kelas 7. Dari data di atas, sajikan dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama dalam membuat diagram batang yaitu menuliskan judulnya. Kemudian buat garis vertikal dan horizontal. Nah, untuk garis vertikal menunjukkan banyak siswa, sedangkan garis horizontal menunjukkan jenis-jenis makanan. Langkah selanjutnya, kita membuat skala sesuai dengan datanya. Ketika membuat skala, maka jaraknya harus sama antara skala yang satu dengan skala yang lainnya. Coba perhatikan. Di sini kita buat skala 5. Jadi, setiap naik kelipatan 5 dan jaraknya sama. Kita lihat kembali soalnya. Yuk kita buat diagram batangnya. Ingat ya, jarak pada skala harus sama agar hasilnya
rapi, dan menarik. Sekarang kita lanjutkan ke diagram garis. Penyajian data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan sehingga membentuk garis. Di sini ada data berat badan siswa kelas 7B. Dari data di atas, sajikan ke dalam diagram garis. Oke, sama seperti diagram batang, buat garis vertikal dan horizontal. Ingat, jarak pada skala harus sama agar hasilnya rapi dan menarik. Nah, di sini untuk garis horizontal ada berat badan dan garis vertikal ada banyak siswa. Di sini kita gunakan skala 2. Jadi mulai dari 2, 4, 6 sampai 14. Setelah itu kita buat titik-titik sesuai dengan keterangan yang ada. Jika sudah, hubungkan titik-titik itu sehingga membentuk sebuah garis. Kita lanjutkan lagi, yaitu diagram lingkaran. Di sini untuk diagram lingkaran, penyajian data dalam bentuk lingkaran dengan cara membagi suatu lingkaran menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyak karakteristik data, baik dalam persen maupun derajat. Di sini ada contoh, yaitu data peminatan terhadap mata pelajaran dari 50 anak. Dari kumpulan di atas, sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Kalau sudah, di sini kita masukkan ke dalam lingkaran. Kita tulis dulu judulnya, ya. Di sini untuk yang pertama kita buat menggunakan derajat. Kalau sudah, agar lebih pasti, kita menggunakan busur derajat. Kita hitung dari matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Setelah dihitung, kalian bisa membuat diagram lingkarannya. Ya, jangan lupa di sini menggunakan busur derajat. Yang kedua, kita buat dalam bentuk persen. Kita hitung seperti tadi, sama seperti dalam bentuk derajat, hanya saja di sini satuannya dalam persen. Kalau sudah, buat kembali lingkarannya persis seperti dalam bentuk derajat. Di sini untuk matematika ada 17%, bahasa Indonesia 45%, IPA 25%, IPS 13%. Nah, sudah selesai tentang penyajian data. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman kalian dalam mempelajari materi penyajian data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.